Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala nuril mubin habibi Rabbil Alamin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an wa an Anas radhiyallahu anhu lan saking Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku dakhala melbet sapa Kanjeng Nabi Makkah ing kota Makkah wa ala ra'sihi lan ing atase lan iku ing atase sirai Gusti Kanjeng Nabi al-mighfaru utawi tutup sirah. Al-mighfar napa al-mighfar sesuatu yang ditaruh di atas kepala dan di bawah kopiah. Yulbasu tahtal kolan suah. Di Kanjeng Nabi ini tutupen napa sesuatu penutup yang serai tutup terus beri supluk di atas. Jadi napa nyamana al-mighfar nika nyamana mun ieu teh supluk nika napa nyamana ingat ya Hamid Pasuruan beda imamah beda apa nyamana beda rida toilasan. Saya ke kodung kasanya mana toilasan ya tas kupluk ne supluk nika nyamana toilasan ingat surban ya Hamid kasa. Ya Hamid sering foto ngakui toilasan, tapi sunana toilasan neka koncoon tak yocol. Pakabudi pelkot, walaupun salah situ nggak cocok. Konco se kanan, atau konco se kacer, pakabudi, atau konco bi konco dari surban se ke kodung neka sabak budi. Karena mau tak sabak budi, aneka pada bereng dajjal. Dajjal pun kuah surbanan. Markena orang mau ngimamin sholat Jumat sunnahnya pakai imamah juga pakai toilasan eka kodung cuma koncon soropel kot sop aja tak tasyabuh tak pada bereng dajjal. Nah jadi masih orang kafir pun pakai toilasan karena ada orang Arab. Nah Nabi SAW nikah Rabu akhir jadi sunnah karena pakai bereng Nabi. Tapi bidana Kanjeng Nabi nikah al-amaim imamah yattasa qolan suah. Jadi Kanjeng Nabi mau pakai imamah nikah pakai surban imamah pasti pada supluk ke. Karena orang Yahudi pun juga pakai. Orang kafir pun juga pakai keng tada supluk ke. Nah, jadi semidaki Islam dari qolan suah ben imamah nikah imamana sabak yatasa kolan suah. Adapun Kanjeng Nabi ini kasih ngakui penutup serah nyamana mighfar. Tutup serah bareng kain terus sabak supluk. Penutup sebenarnya yang babana kolan suah, sebenarnya yang babana supluk. Adapun seberi atas supluk nyamana toilasan. Catat lah. Jadi saya berita sesupluk nega nyaman toilasan, saya berada supluk nega nyaman al-mighfar. Nah, falamma naza'a mungko semangsane nyopot sapa Kanjeng Nabi al-mighfar ing mighfar. Al-mighfar ing tutupi sirah. Falamma naza'a mungko semangsane nyopot sapa Kanjeng Nabi al-mighfar ing tutupi sirah. Ja'a mungko teko hu ing Kanjeng Nabi sapa rajulun wong lanang. Faqala mongko ngucap sapa si mongko matur sapa si rajul
Ibnu Khatalin, Khatal bi fathil kha wa ta. Ibnu Khatalin utawi Ibnu Khatal bi fathil kha al mu'jamah wa fathil ta al muhmalah, dengan dibaca fathah kha-nya dan dibaca ta yang tidak ada titiknya. Mun bada titin berarti dha. Khatal. Faqala maka matur sapa si rajul Ibnu Khatalin utawi Ibnu Khatal iku muta'alliqun gandolan, cecekelan, berpegangan bi astaril Ka'bati kelawan selambu-selambune Ka'bah. Faqala maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtuluh, matenono sapa sira kabeh hu ing Ibnu Khatal. Muttafaqun alaih, utawi iki ku hadis muttafaq alaih. Nah, dari Sayyidina Anas ibn Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki kota Makkah, yakni Fathu Makkah. Sekian lama Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, maka Nabi memasuki kota Makkah yang terkenal kelaban julukan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ketika pembebasan kota Makkah, orang-orang munafik saat nikah buru kabi, takok kabi. Ben-beda di antaranya orang-orang saya sebut di Kanjeng Nabi toko-toko atau pentolan-pentolan orang-orang kafir, orang-orang munafik saat nikah. Nabi tak salah beda peto. Beda peto orang saya bi Kanjeng Nabi sebut kudu epate. Kita termasuk Ibnu Khatal nikah. Nikah termasuk orang yang terbunuh ketika Fathu Makkah. Nah, bahas Fathu Makkah kade. Ketika Fathu Makkah, Kanjeng Nabi berpakaian biasa, tentang pakaian ihram, karena benih dalam rangka untuk melakukan umrah atau haji. Niat Kanjeng Nabi untuk memasuki kota Makkah untuk membebaskan cengkraman kota Makkah dari cengkraman Zionis orang-orang kafir saat nikah. Bahkan ning sekitar Makkah, ning sekitar Ka'bah al-Musyarrafah sebenarnya kota Makkah, ebri berhala bi orang-orang kafir sebanyak suku-suku saat nikah. Kurang lebih 300 sebitek berhala sebenarnya sekitar Makkah, sebenarnya sekitar Ka'bah. Menurut kabilah atau suku sebede berneng kota Makkah saat nikah. Bodo Aus, bodo Khazraj. Lan netung situ kabilah andi pangeran. Benyan 300 sebitek. Sepaling rajah dari patung ni ke sebenarnya sekitar Ka'bah ane ke nyamana patung nyamana Hubal. Ada ketua patung dia, ratona patung sepaling rajo sepaling teki nyamana Hubal. Dari 300 sebitek sekian patung sepaling rajo nyamana Hubal. Yang mau beri anak cebri nyamana Hubal nyamana patung dia. Pon Kanjeng Nabi masuk ke kota Makkah, saat nikah turun ayat Al-Quran daga kusteh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fatah, ketika datang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, wal fathu, fatah nikah suratnya mana surat Fatah. Ketika datang dari Allah Subhanahu wa taala nasrun pertolongan, wal fathu dan pembebasan kota Makkah, yakni kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat nikah sedurunge terjadi Fathu Makkah. Keng lepat orang di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi
afwaja. Ketika engkau menyaksikan manusia-manusia masuk ke agama Islam afwaja, dengan bergelombang, dengan banyak, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbihlah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat nikah Sayyidina Abdullah ibn Abbas ngarteen ayat nikah adalah ketika ditanya ki Sayyidina Umar bin Al-Khattab, apa arti dari ayat nikah? Oh, ayatnya narangaki ya jire kemenangna Allah sebab kemenangna Rasulullah SAW ben bekal kuasain kota Makkah lumran namponan. Sayyidina Abdullah ibn Abbas napa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Sayyidina Abdullah menabi tak Sayyidina Abdullah bin Abbas Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau andi artian lain dari idza jaa nasrullahi wal fatah. Apa can beliau? Sokabino para sahabat ngartiin ayat nikah bahwa ayat nikah adalah tentang kemenangan Islam, pertolongan Islam. Nje ayat jebene nerangaki tentang kemenangan Islam, tapi hari ayat bertentangan kelaban setan Kanjeng Nabi. Tuh mak bisa. Apa? Kolerasina apa? Hubungna apa antara ayat ini bareng setan Kanjeng Nabi? Mon ayat repetoron bi Gusti Allah untuk kemenangan Islam, untuk pembebasan kota Mekkah, otomatis perjuangan Kanjeng Nabi karena sekone, karena Islam lah menang, Mekkah kuasai, karena nyebar gitu, se melarat lah tado, se berat lah mare. Berarti semakin sekone semakin ringan tugas Kanjeng Nabi, semakin karena sekone berarti Kanjeng Nabi sekejap kisah itu aneh kenyaman ilmu takwil, ini kenyaman ilmu takwil. Sayyidina Abdullah bin Abbas sing ngartin nggak nikah, karena Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika santing bi Kanjeng Nabi paling pinter. Sayyidina Abdullah bin Abbas nikah paling gede ke Kanjeng Nabi. Bila Kanjeng Nabi kita minta aing ampun lebih dari sediaki aing untuk wudu, ketika Kanjeng Nabi napa saya ketero Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ampun menyediakan, Allahumma alimhu ilmat ta'wil, ya Allah paringin kanak nikah ilmu takwil. Jadi ilmu saya kandi bi orang bina ilmu tafsir biasa, tapi ilmu lu jauh mentakwil Pak. Jadi ayat ini mau dipetoron bi Gusti Allah nerangaki tentang pertolongan dari Gusti Allah, kemenangan dari Gusti Allah, berarti tugasnya Kanjeng Nabi para tak ada lah, karena lah menang. Ta'abid dari ayat nikah kurang lebih 5 sampai 6 bulan Kanjeng Nabi sobung umur Pak. Telok napa 4 bulan antara sekian bulan dari ayat nikah petoron Kanjeng Nabi sobung umur. Bener saya aja tinggal Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, ketika Fathu Makkah nikah buka bi Kanjeng Nabi sekian lama dalam cengkraman Zionis orang-orang kafir, maka beda orangnya mana Ibnu Khattal nikah terote paten naku ke Ka'bah. Ya ta'allaq bil Ka'bah, aku takuan bi Ka'bah. Akhirnya matur ke Kanjeng Nabi sahabat ketika Kanjeng Nabi nikah nyabe al-mighfar, nyabe penutup sahabat, ja'a rajulun datang ke Kanjeng Nabi seraya matur ke Kanjeng Nabi berkata kepada Rasulullah, falamma naza'al mighfar ja'ahu rajulun faqal inna Ibnu Khattal muta'alliq bi astaril Ka'bah, ya Rasulullah saungkun Ibnu Khattal orang pentolan orang munafik ini kena ke Ka'bah. Katina apa ya Rasulullah? Teret kon yang nuku ke Ka'bah tok, sedangkan sahabat takok berbuat megilidara berneng kota haram, berneng tanah suci, berneng Mekkah. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dabu uktulu, masih neku ke Ka'bah pate. Nah, dari hadis nikah para ulama berbeda pendapat. Beda si adebu terbunuhnya Ibnu Khattal anikah hanya 1 hari, diperbolehkannya dihalalkannya haram Makkah untuk membunuh seseorang. Wa amma qatlu Ibnu Khattal wa man dzukir ma'ahu, dan orang-orang yang telah tersebut sekitar orang petok banyak orang se epate ning saat nikah karena pun pentolan nikah pangraja orang kafir.
fa innahu kana fis sa'ah allati uhillat fiha Makkah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wastamarrat min sabihati yaumil fathi ila al-'asri. Jadi halalakin kota Makkah, haram Makkah saat nikah hanya sesaat, sekejap, sesaat allati uhillat fiha Makkah, sedati halal kota Makkah, padahal kota Makkah kan jadi haram. Masjidil Haram, tanah haram, artinya tanah haram tak oleh mati orang ning tempat nikah. Mereka nek kocak tanah haram, benih tanah haram maksudnya tak oleh, benih tanah haram maksudnya Masjidil Haram, tanah haram nikah maksudnya tak oleh orang nikah ala koben soro bening tanah haram. Nah, nikah cuma ning sesaat, jadi halal uhillat fiha Makkah cuma ning sesaat, wastamarrat min sabihati yaumil fathi ilal asar, hanya satu hari, benih satu hari satu malam, mulai pagi sampai sore tok. Mari sini tak oleh pun mati orang boleh. Nah, ini ke pendapat sing ngenengaki, saya tak mau oleh matiin orang berning kota Makkah atau bermegili dere berning kota Makkah, karena kota Makkah ini ke tanah haram. Dan terbunuhnya Ibnu Khattal ini kan waktu duha, berarti kulaku baina Zamzam wal Maqam, di antara Zamzam wal Maqam, Maqam Ibrahim. Jadi pada tempat abangun Nabi Ibrahim ini ke tempat sokona Nabi Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim abangunnya mana? Maqam Ibrahim. Jadi baina Zamzam wal Maqam, antara Zamzam dan Maqam, dan terbunuhnya si Ibnu Khattal ini ke di antara Zamzam dan antara Maqam Ibrahim. Baina Zamzam wal Maqam, terbunuh waktu duha, tempatlah baina Zamzam wal Maqam. Adapun orang-orang yang melakukan perbuatan semaraki wajib yahat, maka para ulama ada la yuqamu fihil had, tak oleh ditegakkan had khusus ning tanah haram. Mereka ning Mekah nika sobung tempat had. Kisos ning khusus ning Makkah, sabuk ning Jeddah Pak, luar kota Makkah. Jadi ketok tanang ngai, ketok leera, sematen orang juga nepaten, sing ketok kopeng, niki kisos nika had atau hudud atau kisos, anike sabar ning masjidnya mana masjid kisos berada ning Jeddah, jauh daripada kota Makkah, karena tak oleh mekili dere maten orang, nokol orang berning kota Makkah. Di orang kulit tor sebengal nokol. Tak tahu kalau daerah macam ngabal lebat mengkir ke erak terak dari dina, cek le mengkir ke terak, le mengkir gula bonan, le mengkir berning tembok, le mengkir, salep dari pengkir tembok je, ngaltok gula, pakel kok lah, kalam jotos bi gula di budi, ada tanah haram re, dina, beendre sekat nyerakat tengkok, jangan gula pakel gula. Jotos leer bi kula pak teki orang kula yakin bisa tagar bengal nokol yalah abal ta yalah abala bedeman sakeran ane one pegel kula pak pada tepak ning tempat pesaen tepak ning dua kali mon tak telu kali kula nokolnya tak jan orang nokolan wah bereneng pajur yalah nokol boleh berdina iku. Kula yakin orang Mekah takir bengal nokol, ben kula mun saumpama permasalahan aki kula semenang karena kula haji saat nikah. Setiap beda permasalahan antara haji bi orang mukimin mesti si haji semenang. Karena tak mungkin lanya lah orang si haji nikah. Sebab tamu mesti pemenang bi pemerintah. Andi dalil kula lah, jaring bedereng ngebele, tak kira kalah haji, mesti menang mun orang ganja. Atau karbi tuku, penjaga tuku ni biasa kula. Nokolan engko cak macam ini pola lain hari gula nokol saporake nggih. Cina lebat pengkir gula kayak terak Pak. Halu gulu ngaltok gula. Kumun pegel engko aduh letak lepa gula pon lang. Beri bingko di budi leer bingko sampai sakit tanang gula. Waduh ngamuk akhirnya beda orang Arab kia. Rabbuna wahid, Nabiyuna wahid, dinuna wahid, agama nasitung, pangeran nasitung, Islam pada Islam, Nabi nasitung. Entar kula culu, minta sapora kula.
Nah itu saya saboran. Nah misak muhibbullah Indonesia. Nah Indonesia deh yang kau. Lemari sepenting lemari norkop diri leer yang kau. Sampun tak oleh menegakkan had ning kota Mekah khusus ning haram otabah mekili dere tak oleh. Nah ini kan sebagian para ulama dengan dalilnya kalau bukti kan Ibnu Khattal kan epaten berning antara nama beda antara na Zamzam ben antara na makom. Lalu terus dari aji cuma ning sehari. Halal lagi kota Mekah kang kui Gusti Kanjeng semarin aja tak oleh emponan. Tak oleh dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu la yusfaku bihadamun, tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan mengalirkan darah di kota Makkah. La yusfaku biha damun, tak oleh menggili darah di kota Makkah, baik ini ke kisos atau hudud. Nah karena orang enam rela orang petok orang termasuk orang sarah termasuk Ibnu Khattal termasuk orang sarah ropate bi Kanjeng Nabi cuma ning sare tok niku oleh. Mari sini kapon tak oleh karena nikah hadir yang kita nikah la yusfaku bihadamun tak oleh dan tidak diperkenankan untuk mengalirkan darah di kota Makkah. Nah nikah perbedaan para ulama. Sayyidina Abdullah bin Abbas berpendapat lain. Faqala beliau berpendapat man saroko au qatala fil haram uqima alaihi fil haram. Barang siapa yang mencuri atau membunuh di tanah haram maka wajib ditegakkan hudud, wajib ditegakkan hudud had, wajib ketok tanah, wajib kisos epaten orang ngemon matiin orang fil haram alaihi fil haram walaupun berning tanah haram. Ini pendapatnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Imam Ahmad dan Imam Tawus pada dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Dalam debu lain beliau juga nadabu man ahdatha hadatsan fil haram uqima alaihi al had ma ahdatha fihi min syai'. Sapan orang saya berbuat fil haram dalam tanah haram uqima alaihi al had maka juga wajib tegaki had. Ini termasuk si memperkuat dekat dalil napa mana saya memperkuat dalil saya memperbolehkan melakukan had berni kota Makkah. Nah, nikah membahas tentang mana diperbolehkannya membunuh seseorang atau tidak di kota Makkah. Jadi beda dua pendapat, beda saya tak ngoleaki karena beda ayat wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum faqtuluhum. Aneka dalil sengenengaki wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum cak sampai matiin orang yang berada masjidil haram kecuali bisa mati kada fa in qatalukum faqtuluhum mon bisa merangin kaki perangi. Al-Quran dia ya artinya ada remah radikal tanguyus tauyus tahu yus bet. Ada Al-Quran dia. Tak oleh matiin orang ning Masjidil Haram, tapi mun kakek serang kada. Fa in qatalukum faqtuluhum. Nika dalil sing ngenengaki nyerang Masjidil Haram atau berning tanah haram. Banyak para ulama berpendapat nika dinto. Adapun jumhurul ulama minas salaf wal khalaf wa huwa qawlu saya buat kita yang ulama jumhur ben minas salaf wal khalaf sesungguhnya tidak diperbolehkan menegakkan had di kota Makkah ataupun di tanah haram Makkah, di tanah suci Makkah, yakni di Masjidil Haram Makkah. Apa? Dalilnya wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang memasuki kota Makkah kana amina maka orang tadi itu akan menjadi aman dari segala bentuk serangan apapun. Orang yang masuk kota Makkah berarti aman, ada gangguan. Karena amina. Dari ayat nikah otomatis berarti tak oleh negak ke had atau matiin orang berning kota Makkah atau berning Masjidil Haram Makkah. Beda dua versi. Nah, jadi beda singoliaki, beda tak ngoliaki. Singoliaki kini kah? Karena Ibnu Khattal epaten antara Zamzam wal maqam sikadima si Ibnu Khattal nikah neku deka
napanya mana deka kiswah Ka'bah neku deka satira Ka'bah atakueun dengan berharap tako pateh. Nah, akhirnya tetap di kanjeng Nabi uktuluhu pateh walaupun neku deka salambuna Ka'bah. Nah, cuma ulin neneng saare. Nika pendapat ulama saya tak ngeningaki, saya tak memperbolehkan anak penyamanah mateen bereneng tanah suci Makkah. Ala kulli hal iki dadi nika saungkuna dalil khusus kanggo Nabi, tetapi sebagian para ulama juga apa saya lampai kanjeng Nabi juga negabe hukum, termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas memperbolehkan negaki had ning Masjidil Haram Makkah atau bereneng tanah suci Makkah. Ala kulli hal nika khilaful a'immah rahmatul ummah, khilaf daripada a'immah daripada imam-imam nika adalah merupakan rahmat bagi umat. Nah, termuka tadi ilmu semanfaat. Jadi nika hukum berkaitan kelaban tanah suci Makkah ben Masjidil Haram Makkah. Nah, termuka tadi ilmu semanfaat. Termuka situ aja pada Pak dan Mekah Madinah insyaallah. Amin Allahumma amin. Mohon barokah Fatihah kanggo ireng sepo dan kaulah Al Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Segaf sesubung umur wallahu alam jenazah niki subung konfirmasi subung informasi dari Cakancah. Mohon barokah Fatihah termuka beliau husnul khatimah dan termuka beliau itu yakina napa orang-orang saya selamat kopurna selamat jember kopurna padang kopurna termuka sedaja kesalahan sapora ben sedaja amal saya naik terima dening Allah Subhanahu wa taala termuka kaul panjenengan pagi ya kuasa santrena Habib Hasan insyaallah ya pangki waku iswarkan Allah Subhanahu wa taala amin istona ate nika pun tak kuat iki tinggal para habaib saya posopon yang termuka ki bade penggentenah insyaallah al-fatihah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا لمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخل أتقيا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا وصلاة الله تغشى المصطفى من
والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء صاحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خلع قاسم والباقي المقدم جميع سادتنا علي بعلوي فخر الوجوه شبو بكر بن سالم وكعب بن سالم قطب الربان وثوس المداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشاذلي والإمام النووي والإمام يوسفي والإمام زين الدين الباري والمؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر العسقلاني وأصولهم وابن قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الأبار أشكر بن الشرف بلاد الحبيب عبد الله الحداد والحبيب أحمد زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصول مغفورهم ثم إلى روحي قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى روح الحبيب محمد جمال وأصول مغفورهم ثم إلى الحبيب المقدم ذن عبد الرحمن السقا ولاد عمر مهضار وإخوانه ثم إلى روح الحبيب العلامة علوي بن عباس بن علي الملك الحبيب عبد القادر بن جدة والحبيب بكر قرشي والحبيب صالح حبيب تنقو بن جعفر بن شيخان السقا والحبيب عبد الله بن والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن حسين السقا ثم إلى الحبيب علي بن سقا بن وصول المغفرين ثم إلى روح الحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب محمد بن شبكر بن سالم ثم إلى روحي الحبيب صالح صحابي تنقل الحبيب محمد هدار بن يواني والحبيب جعفر بن بار والحبيب حسن بن أحمد بهرون وأصول من ثم إلى وصوصا إلى المرحوم الوالي الحبيب حسن بن محمد بن هدى السقا وأصولهم وفرهم ثم إلى روحي جاسم نور سالم زوجتي هاشم رافي وزوجتي حامد مسران ثم إلى روحي صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الوالد أحمد خان عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير لطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.